Sebenarnya maunya mertua itu apa sih ke menantu? Kenapa menantu itu selalu salah di mertua? Hai Mam, welcome back to channel-nya Mama dan Rafa. Yuk kumpul dulu di sini kita ngobrol, membahas obrolan-obrolan ibu rumah tangga supaya isi hatinya itu tenang, lega, jangan disimpan gitu ya. Sekali lagi, apa yang saya sharingkan, apa yang saya berikan di video ini supaya membantu para wanita-wanita atau terlebih istri-istri yang masih muda, kita bisa memutuskan rantai drama mertua dan menantu. Artinya ketika nih, usia-usia kita suatu saat menjadi mertua, kita tidak ada namanya menyakiti hati menantu kita, gitu ya. Ngobrol dulu. Jadi aku mau ingetin lagi untuk mertua, tidak semua mertua itu jahat dan tidak semua menantu itu baik. Oke, jadi kalau teman-teman di sini muncul videonya dan berasa tersinggung ataupun berasa tidak pernah melakukan, di-skip aja. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, aku lagi senang banget membahas tentang drama mertua dan menantu di Instagram aku, karena ternyata banyak banget para wanita itu menyembunyikan rasa, menyembunyikan kekesalan dalam hatinya dan itu sangat tidak baik. Bayangkan menyimpan kekesalan, artinya menyimpan sampah di hati kita yang bisa menghalangi apa? Pertama menghalangi aktivitas, menghalangi berkat ataupun rezeki gitu ya. Karena namanya kesel, marah, apalagi setiap hari bisa ketemu sama orang tersebut pasti membuat mood kita itu nggak enak sepanjang hari. Dan terlebih itu bisa merusak mental kita dan kalau mentalnya kita itu rusak gimana kita bisa mendidik anak kita dengan baik gitu ya. Nah, jadi di sini Mama Rafa memberikan ya, apa sih yang sebenarnya para menantu inginkan dari ibu mertuanya, seperti itu. Bukan harta warisan ataupun bukan, dipuji-puji, sebenarnya yang diinginkan oleh menantu itu sederhana. Yang pertama, mertua bisa menerima kekurangan menantunya, baik menantunya cantik, baik menantunya malas, baik menantunya nggak kerja ataupun ibu rumah tangga aja, seperti itu. Karena apa? Karena kalau sudah diterima, percaya deh, kalau ibu mertua sudah menganggap anaknya, menantunya itu seperti anaknya sendiri, di saat menantunya salah dan ditegur, percaya deh menantunya tidak akan merasa kesal karena namanya orang tua bisa menegur atau memarahi anaknya demi kebaikan. Tapi terkadang mertua tidak bisa menerima kekurangan menantunya gitu ya. Alasan mungkin cemburu lah atau belum termasuk menantu idaman gitu. Jadi ibu mertua yang terhormat, terimalah menantumu apa adanya karena menantumu itu, wanita itu tidak akan pernah menjadi menantumu kalau tidak ada restu. Nah, yang kedua apa sih sebenarnya yang diinginkan para menantu itu? Yang kedua itu adalah menantunya jangan diomongin di belakang. Lah, emang ada. Jadi, bermuka dua gitu ya. Jadi di depan baik, di belakang ternyata diomongin, seperti itu. Jadi kalau ibu mertua menceritakan kekurangan menantu ke orang lain, itu sama saja menjelekkan, menceritakan kekurangan diri sendiri. Kenapa? Masa kekurangan menantunya bisa diceritakan ke orang lain? Seharusnya ketika menantu punya salah, punya kekurangan, disitulah mertua berperan agar memberikan edukasi, memberikan arahan gimana seharusnya menjadi menantu yang baik gitu ya. Karena mertua juga pernah jadi menantu. Kasih contohnya. Jangan asal ngomong gitu ya, menantuku tuh begini, menantuku begini, tapi tidak dikasih solusi gitu ya. Karena lebih sakit ketika mertua mengeluh dan si menantu mendengar dari orang lain, seperti itu. Yang ketiga adalah jangan pernah ikut campur urusan anak dan mantu, karena itu adalah
bisa merusak hubungan rumah tangga mereka, seperti itu. Jadi buat, mertua atau buat ipar sekalipun, jangan pernah ikut campur sama urusan rumah tangga orang gitu, karena kita bisa melihat di luar, tapi di dalamnya kita nggak tahu seperti apa gitu. Jadi buat ibu mertua, banyak mungkin wanita-wanita yang tidak berani karena nanti dibilang tidak menghargai lah, atau nanti dibilang, menantu kurang ajar lah, nanti dibilang namanya juga orang tua ya harap dimaklumi. Tapi kalau bukan dari sekarang diputuskan ya, persepsi bahwa mertua harus dihormatin itu betul, mertua harus dihormatin, dihargain, tapi jangan lupa juga mertua harus menghargai menantunya. Sebaliknya harusnya mertua itu harus mencari hati, menantunya supaya anak dan cucunya bisa diurus dengan baik, seperti itu. Jadi, berani speak up tentang mertua dan menantu itu adalah supaya bisa memutuskan rantai, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena untuk kedepannya, untuk masa-masa depan, masa-masa yang akan datang, tidak akan ada lagi namanya mertua menyakiti hati perempuan, seperti itu. Semoga bermanfaat ya, Mam, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga ikutin terus di Instagram aku obrolan IRT. Nanti di sana kita bisa sharing-sharing, kita bisa curhat apa sih yang harus kita lakukan supaya mertua kita itu bisa lebih baik lagi dan diri kita juga harus lebih baik. Terima kasih dan subscribe. Thank you.